Umat Tuhan yang dikasihi, kita datang pada kitab 2 Samuel pasal 20. Ini menceritakan mengenai pemberontakan Seba. Kita yang kemarin sehubungan ketika Daud dikejar dan akan dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom, hanya oleh karena kedudukan. Dan rakyat sangat mendukung akan pergerakan Absalom ini karena pertama bagaimana Daud memperlakukan Absalom dengan tidak baik, seolah-olah dia tidak mampu memaafkannya. Jadi dia izinkan Absalom pulang karena Absalom yang membunuh adiknya sendiri Amnon, dan akhirnya diizinkan Absalom pulang, tetapi tidak diizinkan untuk pergi ke istana raja. Jadi dia tinggal di daerah suku untuk jauh dari istana. Jadi di desa kesukuan suku-suku Israel ini. Ini yang membuat tingkah laku Daud tidak dapat ditolerir. Dan masyarakat di saat itu menilai apa yang sementara dia lakukan. Ini sama dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak dapat atau mampu mengampuni orang lain dengan segenap hati, maka tingkah laku kita itu akan disorot banyak orang. Dan itu akan kelihatan, walaupun kita tersenyum sebagaimana Daud, dia tersenyum seolah-olah dia itu seorang raja yang aman dan tidak ada masalah dengan dia. Tetapi tingkah lakunya itu tidak dapat membohongi hatinya, yang sebenarnya dia tidak mampu untuk mengampuni Absalom sepenuhnya. Jadi saudara lihat itu, dia tidak dapat mengampuni sepenuhnya. Dan sekarang Absalom secara diam-diam mengambil hati rakyat untuk ditarik kepadanya. Dengan kesempatan yang dimana rakyat sudah menilai tindakan Daud salah dalam hal ini. Seorang ayah tidak mengizinkan anaknya kembali ke rumahnya. Itu salah total. Walaupun mungkin Daud dalam hal ini dia ingin mendisiplinkan anaknya. Tapi penghukuman yang dilakukan kepada Absalom sudah salah. Bukan langsung dia mengambil tindakan untuk mengajarkan Absalom, menghukum dia sehubungan dengan apa yang dilakukannya kepada adiknya. Dia membunuh adiknya. Membalas dendam terhadap apa yang dilakukan Amnon kepada adik sungguhnya, satu ibu mereka dengan Tamar. Dan Daud sudah tidak punya sensitivitas terhadap kesalahan itu, kesalahan perzinahan. Sebagaimana kita bahas yang lalu, karena Daud memiliki dosa yang sama sebelumnya, dan itu yang membuat pengaruh tindakannya tidak baik. Dan akhirnya sebagaimana ungkapan Nabi Nathan terhadap keluarga Daud itu terpenuhi. Dan pemenuhan penubuatan ini bukan berasal dari Tuhan menghukum, tidak. Tapi kondisi Daud. Coba saudara bayangkan waktu di padang bersama gembalaan ayahnya, domba-domba. Dia menghabiskan waktunya merenungkan kasih Allah lembut. Dia menciptakan lagu-lagu indah di sana. Sampai orang-orang di desa itu, mereka heboh, dan mereka hebohnya itu mereka langsung kenal Daud ini adalah seorang musisian yang sangat baik dan sangat bertalenta, di mana lagu-lagunya dapat membawa hati mereka lebih tenang dan sejuk kepada Tuhan. Semua tahu ini, makanya Daud direkomendasikan oleh pengawal istana Saul untuk boleh menjadi pemain musik di istana Saul. Sehubungan waktu itu Saul mengalami kegilaan. Untuk menenangkan hati Saul, Daudlah dipanggil sehubungan dengan
kondisi ini. Jadi saudara bayangkan waktu Daud belum masuk di dalam pemerintahan ini, hatinya masih berpaut dengan Tuhan, kelemah lembutan kasih Allah dia kenal, dan itu mempengaruhi cara hidupnya. Dan ketika dia diurapi menjadi raja, di dalam catatan Alkitab, Roh Kudus menuntun dia dan membawa keberhasilan dalam setiap usaha tangannya. Tapi kejatuhan Daud pertama, ketika dia mengambil istri Uria dan membunuh Uria sendiri. Perilaku ini mempengaruhi tabiat akan lebih yang lain. Dia akan mempengaruhi sifat kelemah lembutan kita, mempengaruhi sifat ketenangan kita, mempengaruhi sifat kesabaran kita. Dia akan sangat mempengaruhi konsep yang benar dalam jiwa. Pikiran yang benar di dalam hati itu. Dan perhatikan cerita ini. Daud yang terbawa dengan perasaan bersalah, tindakannya menjadi salah semua. Ingat, walaupun Daud dosanya sudah diampuni, tetapi bahasa tubuhnya, karakternya ini, yang menghantui dia, yang membawa dia kepada kesalahan itu. Tetap terseret di dalam. Pendeta putus-putus. Pendeta suaranya hilang. Ingat, waktu itu tindakannya terhadap. Oh, minta maaf. Saya coba untuk pakai handphone saja kali ya. Ini masih putus-putus? Enggak, pendeta. Saya mau coba. Ini sudah tidak lagi ya? Udah bagus Bapak Pendeta. Oke. Saya akan bicara pelan, mungkin kalau terlalu cepat dia putus. Oke. Jadi perilaku Daud, kesalahan dia itu membawa atau mempengaruhi karakternya yang baik ke depan. Dia menjadi salah di dalam mengambil keputusan. Rakyatnya mulai kurang menghormati dia. Anak-anaknya mulai dari dosa bersinah. Itu sangat mendampaki. Makanya banyak terjadi, saya minta maaf ya, kalau ada yang mengalami di antara saudara-saudara. Tetapi ini kenyataan, di mana perceraian itu terjadi. Itu akan mendampaki kehidupan mental atau psikolog dari anak-anak saudara, kalau saudara punya anak di sana. Itu sangat mempengaruhi mereka. Rasa tidak hormat akan mereka tunjukkan kepada orang tua mereka. Dan ini paling sering terjadi di tengah-tengah rumah tangga yang hancur. Ada teman saya juga, dia orang England, dan saya berpikir mereka lain juga ya. Dia punya istri di England dan anaknya sudah besar, dan sekarang dia di Indonesia. Dia menikah dengan orang Betawi di sini ya, teman saya orang Betawi, dan mereka punya anak, dan teman saya ini seumur dengan anaknya yang di England. Nah, menurut teman saya ini, dia dengan mantan istrinya sangat dekat. Mereka akrab dan mereka positive thinking. Jadi easy going semuanya. Jadi mereka makan satu meja, ketawa, bercanda, seperti tidak ada masalah apa-apa. Tapi sebenarnya mereka sudah, jadi istrinya pertamanya sudah punya suami, dan dia sudah punya istri ini yang sekarang. Dan mereka seperti tidak masalah
apa-apa. Tetapi kalau saya mendengar bagaimana anaknya, mentalnya, walaupun sudah kelihatan kondisi keluarga yang berantakan ini, sangat tanda kutip, kelihatan oke, tetapi dampak dari anak-anak ini untuk menghormati orang tua mereka mulai menurun. Demikian yang dialami Daud. Dan Absalom sudah menyimpan dendam dalam hal itu. Padahal catatan Alkitab, Absalom orang yang bagus, dia Absalom ini memang orang yang bagus kelihatannya. Perawakannya bagus, pembawaannya baik, sehingga tidak ada kelihatan bahwa dia memiliki hati yang panas. Namun, Daud tidak menyadari hal itu. Akhirnya, Absalom bertekad untuk membunuh ayahnya sendiri. Kita tahu ceritanya, saya hanya mengulangi saja. Dan dalam cerita ini, Absalom akhirnya mengadakan satu pertempuran yang sangat hebat. Dibandingkan pengawal ayahnya, hanya sedikit jumlahnya. Di dalam beberapa catatan yang saya lihat, mereka menggambarkan bahwa pengawal atau pasukan Daud hanya sekepal tangan istilahnya, sementara pasukan Absalom banyak sekali. Jadi waktu Daud melihat dari tembok, ini satu ketidakmungkinan bisa menang, dan sementara posisi Daud sudah dikepung. Namun ingat, pahlawan-pahlawan Daud ini bukan orang-orang biasa. Malah ada dalam catatan bahwa mereka pernah membunuh sampai ratusan orang hanya dengan tongkat. Bayangkan saudara, hebatnya mereka ini. Hanya dengan pisau, ratusan orang bisa mereka habisi. Dengan satu orang. Dan dengan jumlah yang kecil ini, tetapi mereka punya kekuatan yang hebat. Dan Daud berniat untuk ikut dengan mereka di dalam peperangan ini. Tapi mereka menguatkan hati Daud, lebih khusus Yoab. Dia adalah seorang yang sangat cekat dan paling kuat, pemimpin perang yang hebat, tangan kanan Daud sendiri. Dan dia katakan kepada Daud, jangan ikut, supaya kalau kami mati, tidak ada masalah di sana, tapi kalau kamu yang mati, mereka seperti membunuh ratusan orang hanya dengan seorang Daud. Nah, ini yang membuka pikiran Daud, karena Yoab ini pintar bicara. Ingat, waktu dia membujuk Absalom pulang, dia buat pembicaraan melalui seorang perempuan yang bijak untuk membawa apa yang disampaikan Absalom. Jadi Absalom ini bukan orang bodoh, dia pintar. Dan dia pintar bicara. Makanya dia bicara dengan Daud. Daud sangat mendengar dia. Akhirnya Daud tidak pergi ikut perang, tapi Daud, perasaan dia kepada Absalom yang dia cintai, saudara bayangkan. Coba kita pikir logika di sini. Kalau kita baca ayat ini, cerita ini, saya baca kadang-kadang saya bingung juga lihat karakter Daud ini. Mengapa? Kalau orang yang tidak ada masalah dengan dia cari masalah dengan orang ini. Absalom tidak ada, sebenarnya Absalom waktu masalah dia melarikan diri, bukan masalah yang sangat besar. Sebenarnya Daud langsung mencari dia dan menyelesaikan masalahnya, entah berdamai atau hukum Absalom, kasih masuk penjara untuk 1-2 bulan atau 1 tahun, terserahlah dia lakukan. At least ada penghukuman, ada penalti untuk Absalom. Tapi Daud tidak lakukan itu, malah dia tunjukkan bahwa dia benci Absalom dan seolah-olah tidak ada maaf untuk Absalom. Absalom pulang dan dia katakan jangan datang kepadaku. Coba perhatikan karakter seorang ayah seperti ini. Sekarang Absalom ingin membunuh dia, malah dia berbalik mencintai Absalom melebihi
segala sesuatu. Saul yang selalu duduk dengan dia. Malah waktu dia mengalahkan Goliat, Saul berpura-pura tidak mengenal Daud. Anak siapakah kamu? Padahal dia sendiri yang mengusir setan. Kalau Saul mengalami kerasukan, Daud yang mengusir setan. Malah waktu mereka mau mencari Daud, mereka sudah katakan, ada seorang anak dari Isai. Dia pengembala di sana. Dia mampu melakukan itu. Saul tahu itu. Tapi saudara bayangkan, Daud maksud saya, di dalam posisi ini dia seperti tidak ada masalah. Dan dia lebih pilih melarikan diri. Tetapi ketika dia lihat semakin besar kebencian ini, saudara lihat karakter Daud seperti ini. Kalau orang tidak memusuhi dia, dia tidak ada masalah. Coba perhatikan ceritanya waktu dia melarikan diri dari anaknya Absalom, ada seorang keturunan raja, keturunan Saul, keluarga Saul dari suku Benyamin, namanya Simei. Di pasal 16, saudara baca ceritanya, Simei mengutuki selama perjalanan Daud ketika dia melewati daerah orang Benjamin. Dan Simei melempari dengan batu, meludahi dia, dan juga pengawal-pengawalnya, dan Daud hanya diam saja. Sampai Yoab dan pengawalnya yang lain begitu marah dan katakan, orang seperti ini harus dibunuh, Raja. Dan apa Daud katakan? Biarkan saja dia, mungkin perbuatannya itu di bawah seizin Tuhan, dan saya harus menanggungnya. Saudara bayangkan, hati manusia seperti ini. Saul mengejar dia untuk dibunuh, sudah ada kesempatan untuk membunuh Daud, malah dia ancam pengawalnya, berani kamu bunuh, kamu saya bunuh. Jangan menyentuh orang yang diurapi, saudara. Ini bukan masalah Daud sangat menghormati orang diurapi, tetapi ini masalah Daud di sini yang kalau kita perhatikan, dia adalah orang yang sangat mencintai orang yang membenci dia. Dan ini bagi saya ini satu karakter yang terbalik. Makanya Tuhan sampai katakan tidak ada satupun raja-raja Israel yang memiliki hati seperti Daud. Dan itu benar. Saya sendiri berdoa ketika saya belajar. Saya katakan, Tuhan kalau boleh, saya punya hati seperti Daud. Semakin orang membenci, semakin ada kebencian datang kepada saya boleh semakin mencintai dia. Daud, anaknya yang tadinya baik-baik dengan dia seolah-olah menunjukkan dia tidak punya maaf. Sekarang begitu anaknya membenci dia dan ingin membunuh dia mencintai Absalom melebihi segala sesuatu. Dan saudara perhatikan, waktu pengawal-pengawalnya hendak turun untuk berperang, Daud memberikan pesan kepada mereka. Dia berikan pesan kepada Suaranya hilang, pendeta. tes. Ini sudah kedengaran? Sudah. Oke. Daud pesankan kepada Yoab. Coba tolong baca dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 5.
2 Samuel 18 ayat 5. Coba perhatikan isi pesan Daud kepada pengawal-pengawalnya itu. Salah satunya. Ada yang bisa baca? Saya baca ya. Ya, silakan. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai, demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Terima kasih, Pak Iwan. Jadi saudara lihat pesan Daud di sini sebenarnya bukan dengan lunak, dengan lembut. Jadi dia pesan, perlakukanlah Absalom anakku itu, orang muda itu dengan lembut. Saudara, coba saudara bayangkan seorang prajurit perang yang biasa membunuh dan mereka tidak pernah takut mati, hidup dalam keras, sekarang diperintahkan raja untuk menjadi lembut, memperlakukan musuh mereka. Apakah itu masuk akal dalam kehidupan mereka? Itu tidak pernah dapat diterima. Dan si Yoab sudah meledak amarahnya kepada Absalom karena kenapa? Cikal bakal Absalom pulang ke Yerusalem itu adalah usaha Yoab untuk mendamaikan Absalom dengan ayahnya. Sekarang ketika ayahnya sudah izinkan Putus-putus pendeta suaranya. izinkan dia pulang walaupun tidak sampai di istananya dan ingin membunuh. Tes. Dari mana putusnya? Apa ini sudah bisa? Biasanya lancar, tapi kadang-kadang putus. Gitu. Tapi nggak apa-apa, terusin aja. Biar ibu sendiri. Tes ini boleh? Ya. Mungkin saya bisa ganti handphone saja ya. Pendeta, Suaranya saya gunakan suara handphone, bisa. lanjut Pak Pendeta. Ya. Sebentar ya. Ada Absalom karena Yoab yang mendamaikan. Yoab yang mendamaikan Absalom dengan Daud. Jadi waktu Daud memberikan pesan ini, itu tidak dapat diterima oleh Yoab. Dan akhirnya di dalam peperangan ini, kita persingkat ceritanya. Absalom melihat kekalahan yang hebat. Bayangkan pasukan Absalom ini sebenarnya bukan pasukan yang terlatih. Banyak yang mengikuti dengan Absalom walaupun jumlah mereka besar, tetapi pada umumnya orang-orang yang ikut dengan Absalom itu adalah rakyat jelata yang hanya mengandalkan keberanian, tetapi kehebatan teknik perang itu ada dengan pasukan Daud. Dan jadi bayangkan saudara, hanya walaupun jumlah, kalau mau bandingkan sebagaimana komentar-komentar yang saya baca, membandingkan jumlah pasukan Daud dengan jumlah pasukan Absalom, sangat-sangat besar dia punya perbandingan. Di mana jumlah pasukan Absalom masih jauh lebih banyak daripada jumlah Daud yang dia katakan hanya segenggam kalau ibaratnya. Tetapi saudara bayangkan, hanya dalam sekejap mereka bisa habisi. Ribuan orang dalam catatan Alkitab meninggal. Terjadi pertumpahan darah yang hebat. Dan Absalom menyaksikan ini dengan ketakutan. Dia melihat kelemahan dari kondisi pasukannya.
Dan dia coba untuk melarikan diri, tetapi dengan rambutnya yang banyak ini, dia memang terkenal dengan di Israel rambutnya ini. Akhirnya tersangkut di pohon, terbanting, dan ada seorang pengawal melihat itu, dia tidak berani lakukan apa-apa karena dia dengar amarah Daud. Namun dia laporkan itu kepada Yoab. Dengan amarah Yoab datang dan membunuh Absalom dengan 3 tombak yang ditusukkan di dada Absalom. Sementara dia tergantung di atas pohon. Saudara lihat amarah Yoab ini yang tidak memperhatikan apa yang diungkapkan Daud. Kalau di dalam kisah ini, kalau kita perhatikan sebenarnya, semua penumpahan darah ini terjadi. Dan ini ingat mereka, yang perang ini adalah perang bersaudara. Dan singkat cerita, begitu mereka pulang, ada 2 orang membawa pesan kemenangan. Pertama, Daud hanya tanya bagaimana kabar Absalom. Yang kedua juga dia tanya bagaimana kabar Absalom. Yang akhirnya mereka memberikan jawaban yang membuat Daud berkesimpulan sendiri. Mereka tidak berikan jawaban pasti. Tapi mereka memberikan satu jawaban di mana Daud yang berkesimpulan, dan akhirnya Daud pergi ke gerbang dan menangisi anaknya Absalom, dan ini yang mengecewakan Yoab dan pasukan. Dan Yoab dengan amarah, dia katakan kepada Daud, kalau kamu tidak keluar dan menyambut rakyat itu dengan sukacita, jangan harap ada satu pengawal akan ikut dengan kamu. Saya jamin tidak ada satupun akan bersama kamu. Yoab begitu tegas berbicara sama Daud. Namun Daud mendengarkan Yoab. Dan saudara, sesudah kemenangan ini, Daud pulang, dan saudara baca di mana di pasal 19 ada Simei, orang yang tadinya melempari dan mengutuki Daud, dia menyambut Daud dengan sukacita. Mefiboset ini adalah anak Saul yang pincang. Dan juga orang-orang yang lain turut menyambut kedatangan raja pulang dari medan pertempuran, dari pengejaran anaknya sendiri, Absalom. Semua peristiwa ini dicatat sebagai satu pelajaran. Ini dampak apabila dosa itu. Jadi cerita ini menceritakan bagaimana ketika dosa itu kita izinkan masuk, dia akan membawa masalah-masalah lebih besar ke depan. Dan Daud yang sudah mengalami, dia pernah mengalami bagaimana dia senang di hadapan Tuhan, mengalami kedamaian dengan Tuhan. Sekarang dia mengalami kesusahan-kesusahan, kesusahan demi kesusahan yang dia alami di dalam rumahnya sendiri. Belum lagi terjadi dengan pemberontakan Seba dan juga peperangan orang Filistin. Masuk di dalam kehidupan, dan Daud yang tadinya dia sebelum jadi raja, hubungan dia dengan Tuhan itu begitu nyaman. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan cerita ini, cerita Daud ini, mengapa waktu Daud diurapi, dia tidak cepat-cepat ingin mengambil hak raja itu. Waktu dia diurapi raja, dia malah jadi pelayan Saul, dan dia menjadi seperti orang biasa. Sebenarnya Daud ada komentar di sini, dia katakan begini. Saya tidak catat di depan, saya minta maaf ya. Tapi dia katakan begini di dalam komentar. Daud memiliki hati yang tabah dan lemah lembut waktu dia berada di bukit-bukit yang sunyi bersama gembalaannya.
Dan karena dia mengarahkan pikirannya pada kaliknya, disiplin hidupnya di dalam kehidupannya di padang belantara itu menghasilkan keberanian, menghasilkan keteguhan, kesabaran. Perhatikan, keberanian Daud bukan karena dia memang berani, tidak. Karena dia terlatih berhubungan dengan Tuhan, ini yang menciptakan keberanian itu. Makanya saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, ketakutan itu hilang. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ketakutan dan kecemasan itu akan hilang. Makanya kalau dia bilang, pendeta bagaimana ini, saya sudah dekat dengan Tuhan, saya rajin ke gereja, tapi saya cemas dengan hal ini. Dia belum dekat dengan Tuhan. Karena salah satu tanda orang itu dekat dengan Tuhan, sudah tidak ada ketakutan dalam jiwanya. Itu dicatat dalam kitab 1 Yohanes pasal 4. Coba buka dalam 1 Yohanes pasal 4. Ada yang bisa baca dengan saya? 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Tolong baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Ada yang bisa baca? Saya baca, pendeta. Ya, silakan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Baik, terima kasih Tante. Lihat itu, semakin hubungan dia dengan Tuhan itu makin teguh, semakin berani dia, semakin kuat dia, tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Itu dampak dari hubungan dengan Tuhan. Daud mengalami hal itu, makanya mengapa dia begitu berani? Bayangkan sedangkan Goliat dia anggap seperti benda kecil. Orang Israel ketakutan, tapi dia tidak ada ketakutan. Karena semasa dia waktu di padang, hubungan dia dengan kali membentuk mentalnya, membentuk seluruh aspek kehidupannya, dimensi hidupnya terbentuk dengan sempurna. Demikian orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Dia tidak akan jadi cengeng. Banyak saya lihat orang dekat dengan Tuhan tapi jadi cengeng. Tidak mau. Jadi saya berpikir ini hanya di depan saja kelihatan dia dekat dengan Tuhan, tapi hatinya tidak melekat dengan Tuhan. Suka diperhatikan, kalau nggak diperhatikan merajuk, jadi cengeng, tidak mau datang gereja, tahan perpuluhan. Itu orang cengeng itu. Orang yang dikuasai Roh Allah, dia tidak akan, prinsipnya akan teguh dan cara pandangnya itu jelas. Dia tidak dapat dipengaruhi dengan siapa saja, dengan apa saja, tidak dapat dipengaruhi. Dia punya prinsip akan diteguhkan, mentalnya akan diangkat. Itu syarat. Makanya saudara, kalau kita sudah memiliki rasa takut, rasa cemas, orang benci, kebencian itu disebabkan kecemasan, saudara. Tidak ada kebencian datang dari kasih. Sama dengan orang bertengkar. Saya sering katakan ini, mengapa mereka bertengkar? Karena kedua-duanya takut direndahkan. Betul tidak? Coba mereka punya keberanian. Lihat murid-murid, mereka tidak pernah takut dengan hidup mereka, diri mereka direndahkan serendah-rendahnya. Tidak ada ketakutan sama mereka. Karena prinsip mereka sudah diteguhkan oleh firman. Roh Allah memeteraikan orang itu untuk menjadi berani, mentalnya terbentuk sempurna. Makanya kalau masih ada orang yang suka merajuk, yang apalagi suka cari perhatian, suka diperhatikan, mudah tersinggung. Kalau saudara sudah punya tanda-tanda itu,
cepat-cepat berhubungan dengan Tuhan lebih erat. Karena itu sudah tanda-tanda kebinasaan. Di dalam konteks cerita Daud ini, coba perhatikan, waktu dia teguh dengan Tuhan, keberanian itu dibentuk. Dia mengalami semua pengalaman-pengalaman berharga dengan Tuhan yang dilimpahkan kepadanya melalui karunia-karunia Roh Kudus. Sukses dalam kehormatan-kehormatan. Namun, saya senang ada satu tulisan di sini, dia katakan begini. Dalam sejarah kehidupan Saul, waktu Daud melihat kehidupan Saul sebagai seorang raja, dia tidak cepat-cepat mengambil keputusan untuk ambil posisi raja itu. Daud tidak mau. Karena dia melihat dampak dari kehormatan. Dampak dari kesenangan-kesenangan dunia. Dia melihat semua itu sebagai satu kesia-siaan yang datang kepada manusia. Sukses dalam kehormatan duniawi, malah kesuksesan itulah yang melemahkan tabiat Daud. Jadi, umat Tuhan yang saya cintai, jangan cepat-cepat bangga ketika saudara mendapatkan kehormatan yang datang dari dunia. Anda diangkat, dipuji, yang datang dari dunia. Makanya perhatikan Yesus. Yesus sendiri katakan, aku tidak membutuhkan hormat darimu. Biarkan tabiatmu, biarkan hidupmu dinilai dan dihormati oleh Sang Khalik. Oleh Yesus sendiri. Oleh Bapa di sorga. Jangan pernah langsung terima dan bangga bahwa engkau telah mendapatkan pujian hormat dari manusia-manusia yang sifatnya fana. Karena kehormatan pujian yang mereka lakukan, yang mereka buat, sama fananya dengan hidup mereka sendiri. Orang memberikan kita jabatan, memberikan kita kehormatan, kekayaan. Biarkanlah itu hanya sebagai ibaratnya, hanya ibarat warna dalam hidup. Tetapi jangan kita bergantung kepada semuanya itu. Karena segala sesuatu yang datang dari dunia itu adalah kesia-siaan sifatnya. Dan itu yang melemahkan tabiat yang sudah dibentuk bersama Tuhan. Bukan sedikit orang yang tadinya kelihatan suka memberi karena dia suka mencintai Tuhan, waktu dia ada punya bentuk dia ajukan proyek dan dia berdoa puasa, dia dekat dengan Tuhan, Tuhan jawab dia dan proyeknya dia dapat dan dia menjadi lemah lembut, dia bantu gereja, dia menjadi donatur bagi orang-orang miskin. Dia tadinya dengan tulus dia lakukan itu, tapi tiba-tiba datang pujian dari orang-orang miskin. Puji nama Tuhan, Pak James yang sudah membantu kami. Tadinya itu untuk Tuhan. Saya hanya sebagai penyalur berkat. Ini kan biasa bahasa-bahasa klasik ini. Kalau saya dengar itu biasa. Makanya saudara jangan pernah kita memuji ataupun memberikan pujian. Sebenarnya itu sementara menjatuhkan orang lain. Daud dalam cerita ini ketika dia menerima pujian demi pujian yang tadinya dianggap itu hal biasa. Tetapi hidupnya terbuai dengan kondisi kehormatan ini sampai dia sendiri tidak tahu untuk bagaimana mendidik anaknya. Dan dia sendiri tidak tahu untuk menahan hawa nafsunya. Malah dengan perintahnya dia suruh mengambil istri Uriah. Saudara bayangkan itu. Tabiat yang baik akan dirusakkan dengan penerimaan kita terhadap apa yang datang dari dunia. Kalau saudara punya kehormatan, punya jabatan, punya harta sekalipun, terimalah semua itu hanya sebagai satu. Saya dulu teringat ada teman saya. Pertama kali dia diangkat menjadi salah satu pemimpin di sekolah. Jadi kami partner kerja. Dia
waktu itu mendapat jabatan sebagai sebagai kesiswaan orang Filipina. Dan saya katakan, namanya Melvin. Saya bilang, Melvin, brother, saudara, saya bilang, Melvin, congratulations ya, selamat, kamu sudah dapat jabatan itu. Saya senang, dan biasa kami di situ kebiasaan untuk memuji waktu itu ya, memuji dasi mereka. Jadi, wow, kamu sudah pakai dasi itu, kamu kelihatan ganteng, itu saya sering katakan sama dia. Sekarang kamu sudah punya mobil, karena mereka dapat mobil kalau untuk pegang jabatan itu. Congratulations, saya katakan sama dia. Dan saudara, apa dia katakan sama saya? Dan itu memang menemplak saya. Dia bilang, James, semua ini saya pinjam dari Tuhan. Saya bangga dengan ungkapan itu. Saya tatap dia dan saya berpikir, dia tidak menelan pujian dari saya. Tapi dia membawa saya kepada satu pengetahuan yang baru. Makanya mulai saat itu saya belajar dan saya perhatikan apa yang dimaksudkan Tuhan. Daud saat ini jatuh oleh karena begitu banyak kehormatan yang jadi. Semasa dia masih seorang anak yang menuntun domba-domba di ladang, tidak ada pujian di sana, tetapi mentalnya dibentuk dengan sempurna. Tapi sekarang sudah ada kehormatan dan pujian, malah dengan suksesnya cobaan demi cobaan, dengan suksesnya semua permasalahan ini terjadi berulang-ulang silih berganti dalam hidupnya. Dan mentalnya mulai down. Dan saudara, kalau kita baca lirik dari syair Daud, saudara kalau baca dalam 2 Samuel pasal 22, nyanyian syukur Daud, dia katakan begini, ini datang dari luapan hatinya ketika dia melihat perlindungan Tuhan yang menyertai perjalanan dia ketika dia mengalami berbagai macam masalah yang dia tahu itu akibat dari dosanya sendiri. Karena Nabi Nathan sudah nubuatkan hal itu sama dia. Namun ini dia katakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Saya bisa bayangkan waktu dia menulis lirik ini, lirik lagu ini, yang akhirnya menjadi pemazmur. Saya dapat bayangkan perasaan hati Daud. Ketika kita menelusuri perjalanan kehidupannya, yang silih berganti masalah demi masalah datang di dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar. Pertumpahan darah terjadi di hadapan wajahnya. Anak-anaknya saling membunuh satu dengan yang lain. Anaknya sendiri ingin mencabut nyawanya. Saudara bayangkan. Belum ada yang saya rasa di antara saudara yang hadir malam hari ini mengalami apa yang dialami Daud. Tetapi segala penderitaan yang kita alami, perhatikan lirik Daud ini. Allah menjadi pertahananku, penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Saudara lihat, mengapa Daud katakan dia Tuhan selamatkan dia dari kekerasan? Karena pertumpahan darah sudah bukan dilakukan dengan tangannya. Dia mencoba untuk menghalangi semua itu, tetapi di bawah wewenang dia sendiri, para pengawalnya membunuh orang-orang yang tidak layak untuk dibunuh bagi dia. Bagi Daud. Daud mengalami satu siksaan yang besar dari dosa yang kelihatan kecil. Hanya ambil istri orang,
yang tadinya hanya melihat dari sotoh rumah, perempuan mandi. Hanya itu, kecil sekali dosa itu. Tapi umat Tuhan, ingat Yesus katakan, jika engkau setia dalam perkara kecil, engkau akan setia di perkara yang lebih besar. Tidak ada orang yang akan sanggup melewati perkara-perkara yang besar kalau dia tidak dapat melewati perkara kecil. Malah dengan perkara kecil yang kita izinkan masuk, dia akan membuat satu hal yang melemahkan dan menjadikan perkara-perkara lebih besar di depan. Namun Daud di tengah-tengah kesukaran hidupnya ini, satu hal yang saya senang dalam cerita ini. Dia tidak lagi menghiraukan setiap penghukuman yang dia alami. Dia tidak lagi menghiraukan atau memperhatikan apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Sampai Simei melempar dia, meludahi dia, dan memaki dia. Dia katakan, mungkin ini bagian dari Tuhan untuk saya. Dengan kata lain, Daud merasa bahwa hidup saya sudah tidak berharga, namun adalah satu kehormatan bagi saya kalau Allahku menyertaiku. Itu yang ada dalam konsep berpikir Daud. Dan ingat umat Tuhan, konsep ini yang harus kita ambil. Sakit apapun yang kita alami, mungkin karena kesalahan kita di masa lalu. Ada yang mengalami cancer. Ada yang mengalami kesukaran dengan mungkin suami, anak-anak, istri, orang tua, tidak tahu saya. Dan mungkin ada yang mengalami kebangkrutan, kesusahan hidup, dan macam-macam dalam hidup itu. Yang mungkin itu kesalahan kita masa lalu. Tetapi ingat cerita ini, dalam pengalaman Daud, dia tidak lagi menghiraukan semua itu. Tapi dalam lirik lagu Daud sebagai ekspresi ungkapan hatinya, dicatat dengan Roh Kudus, dengan pena, tuntunan Roh Kudus, cerita ini, dan lirik lagu ini dicatat dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Daud tidak lagi menghiraukan semuanya itu. Tapi dia mengharapkan Allah Juru Selamatnya menyertai dia. Saudara, ini iman yang hebat. Sampai Tuhan kagum sama Daud. Dan perkataan Daud yang terakhir dicatat dalam pasal 23. Dan ini menjadi fondasi, landasan pemikiran teologi Daud. Kalau di sini disebutkan, di dalam satu komentar dia katakan begini. Nyanyian itu adalah prinsip yang amat agung dan iman yang tidak akan pernah pudar. Nyanyian apa itu? 2 Samuel pasal 23. Dia katakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Yang ungkapkan ini Daud. Daud yang mengungkapkan hal itu. Tutur kata Daud bin Isai, tutur kata orang yang diangkat tinggi. Dia katakan, aku orang yang diangkat tinggi. Dan ini tutur kataku, orang yang diangkat tinggi itu. Orang yang diurapi layaku. Pemazmur yang disenangi di Israel. Perhatikan dia punya ungkapan. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman. Gunung batu Israel berkata kepadaku. Dan ini dia punya landasannya. Dia katakan, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah,
Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Saudara bayangkan. Ungkapan lirik ini dicatat Daud berdasarkan pengalamannya sendiri. Di sini dia tarik kesimpulan dari apa yang telah dia alami, kepahitan hidup, kesenangan hidup, keindahan hidup bersama Tuhan. Dia alami semua ini, saudara. Bagaimana hubungannya dengan Kalik begitu dekat waktu dia masih di padang belantara bersama gembalaannya. Dan sekarang dia berubah menjadi seorang yang jahat. Dan dari seorang yang jahat akhirnya dia bertobat. Dan walaupun dia sudah bertobat, dia harus mengalami siksaan-siksaan mental yang datang silih berganti dalam kehidupannya oleh karena dosa yang kelihatan kecil yang dia lakukan sekali. Namun dalam lirik lagu itu dia mengharapkan kasih Allah, belas kasih ilahi ada dengan dia. Dan ini kesimpulan dari semua pengalamannya. Dia katakan, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Di dalam cerita memerintah, dia bukan hanya menyatakan pemerintahan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Tapi dalam konsep Daud memerintah dalam rumah tangga. Apabila dia dapat memerintah rumah tangganya, dia katakan perintah dengan adil. Jangan pilih-pilih kasih. Dia sudah lihat hasil dari pilih-pilih kasih. Dia mencintai Amnon dan dia mencintai Absalom. Ingat, dua anak ini, di dalam beberapa komentar yang saya dapat, dua anak ini adalah anak yang paling dicintai Daud. Makanya mereka jadi jahat karena kemanjaan yang diberikan Daud kepada mereka berdua. Si Absalom dimanjakan karena kenapa? Orang yang ganteng. Sementara Amnon dimanjakan oleh karena dia, ibunya Amnon ini adalah kekasih Daud coba. Jadi ini yang menjadi alasan waktu saya baca cerita ini, saya kaget dan hebat sekali Daud ini. Di dalam kehidupannya dia memilih-milih kasih, makanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita membeda-bedakan keadilan di tengah-tengah anak-anak kita. Kita lebih memanjakan yang satu daripada yang lain. Itu membahayakan mental mereka. Dan itu membahayakan kehidupan kita di masa tua nanti. Dan ingat, waktu Daud menulis ini, sehubungan dengan apa yang saya dapat, umur Daud, karena saya ingin lihat umur berapa dia. Dia mencatat ini di umur 70-an. Kalau di sini ada Pop Niko sudah 80 ya Pop ya. Tapi Daud catat ini umur 70, dia baru selesai melewati, bayangkan saudara, dari masa muda hidupnya hanya melewati hal-hal yang tidak mengenakan. Dikejar-kejar, pembunuhan terjadi di hadapannya, anak-anaknya saling membunuh, istri-istrinya ditiduri anak-anaknya, saudara bayangkan itu. Menyakitkan itu. Dan akhirnya Daud, dia ambil kesimpulan, kalau orang memerintah dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, maka dia katakan, dia akan bersinar seperti fajar di waktu pagi. Tidak akan ada kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Lihat ini ungkapannya. Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Saya mau bertanya. Waktu Daud ada tulis ini, dia sadar tidak? Keluarganya kacau, tapi perhatikan ungkapannya. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Coba saudara nilai ungkapan seperti ini. Masuk akal tidak?
Tapi apa yang dimaksudkan Daud dalam tulisan lirik seperti ini? Seperti yang saya sudah katakan tadi, Daud tidak lagi melihat dampak itu, tapi dia melihat hadirat Allah ada di sana. Dia bukan lagi mempersoalkan masalah yang jadi dengan dia. Rumah tangganya kacau. Tapi dia melihat perlindungan Allah ada dengan dia. Makanya dia katakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Mungkin kalau kita baca ini, kita bilang mental ini Daud ini. Rumah tangga kacau, dia bilang demikian di hadapan Allah. Saya lihat bahasa aslinya tidak ada perubahan. Sama ungkapannya. Konsepnya benar. Jadi sebenarnya bahasa Daud ini membawa satu pengertian kepada kita bahwa hidup di atas dunia, masalah itu ada, datang kalau kita lakukan kesalahan. Tapi ingat, kesalahan itu jangan menenggelamkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapkan hidup itu dan berhadapan dengan Tuhan. Jadi segala persoalan yang terjadi oleh karena perilaku kita yang salah, yang mungkin di masa lalu yang hanya sedikit saja, tetapi mendampaki hidup kita ke depan. Ingat, jangan kita kecewa. Berharap selalu kepada Tuhan. Karena bagi Daud, itu adalah pemberian yang terbesar. Dan itu yang membahagiakan rumah tangganya. Dan dia menilai rumah tangga yang paling berbahagia, walaupun keadaannya kelihatan kacau. Bagi Daud, yang paling berbahagia rumah tangga adalah ketika Allah ada menyertai. Ketika penyertaan ilahi ada bersama rumah tangga ini. Makanya dia katakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Bayangkan bahasanya. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Allah tahu, Daud tahu Allah yang sanggup memulihkan. Makanya kalau ada persoalan hidup, damaikan hidupmu pertama dengan Allah. Bukan kita yang mencari perdamaian dengan manusia. Seringkali kalau kita mengalami atau dilanda dengan persoalan harga diri, ya kan? Mengalami persoalan harga diri, kehormatan dan sebagainya. Kita cepat-cepat mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu supaya harga diri saya dikembalikan. Tidak, jangan lakukan itu, saudara. Cepat-cepat berhubungan dengan Tuhan dan rasakan hadirat-Nya. Dan saudara akan lihat permasalahan itu akan selesai dengan sederhana. Di luar hikmat saudara. Di luar pengetahuan saudara. Orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Artinya, di mana ada kecongkakan, di mana ada kedursilaan. Dursila dalam hal ini, orang-orang yang keras kepala, tidak mau dengar amaran. Ini yang disebut dengan dursila. Orang-orang congkak, tidak beraturan. Mereka ini dia katakan seperti tidak memegang apa-apa. Jadi tidak ada pegangan. Landasannya tidak ada. Mereka tidak akan lama kehidupan mereka. Tidak akan lama keadaan mereka. Jadi saudara, kalau orang sakiti, berdoalah, ampuni mereka. Mengapa? Karena tidak akan selamanya penyakit mereka itu akan menjangkiti kita terus. Itu akan segera pudar dengan sendirinya. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Daud dalam hal ini sudah melihat kekekalan. Dia sudah melihat upah orang-orang fasik, upah orang-orang jahat. Makanya dia perhitungkan kehidupannya.
di mana dia merasakan pengampunan Allah begitu hebat dalam hidupnya. Dan di sini yang menjadi ucapan syukur Daud. Dan dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Dan ini yang menjadi fondasi landasan kenapa nama Daud selalu dibawa Tuhan kepada raja-raja berikutnya. Kamu tidak seperti hambaku Daud. Kamu tidak seperti hambaku Daud. Mengapa? Karena pertobatan Daud dan karakter dia. Satu kesimpulan yang saya mau ambil dari cerita ini. Perjalanan Daud walaupun penuh lika-liku ke depan, dia kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena di masa muda, hubungan dia dengan Tuhan sempurna. Umat-umat Tuhan yang saya cintai, buat anak-anakmu, cucu-cucumu, di masa muda mereka mencintai Tuhan. Karena walaupun di pertengahan umur mungkin mereka bisa saja, dalam tanda kutip, jauh dari Tuhan, itu tidak akan berlangsung lama. Karena kepekaan mereka dengan Tuhan akan dibentuk kembali. Kalaupun itu terjadi. Tapi setidaknya pematangan pengenalan Tuhan dibentuk sejak dini. Saya minta maaf ya, bukan saya mau menyodorkan diri saya, tapi ini sedikit pengalaman yang saya alami sendiri. Saya masih kecil, orang tua saya dan juga orang oma opa saya, ketepatan oma opa itu majelis di kalau di Manado disebut GEMIM ya, Gereja Masei Injil Minahasa. Kalau di sini GPIB, Protestan. Dan oma opa saya itu majelis. Mama saya seorang guru sekolah minggu waktu itu. Ayah saya yang Advent sendirian. Dan dia sangat dibenci di keluarga. Ayah saya ini sangat tidak disukai. Tapi singkat cerita, dari kecil untuk ke tempat ibadah saya tidak pernah absen. Saya selalu digiring oleh orang tua saya, mama saya, oma opa saya. Paling sering oma opa karena kumpulan, ada mereka kumpulan dan ada KPA dulu, macam-macam. Arisan lah, semua mereka. Jadi hampir setiap dalam satu minggu kalau saya hitung, ada sampai 3-5 kali ibadah. Jadi bayangkan saudara, seminggu itu mereka ibadah terus. Itu di sana. Dan saya ingat kalau saya tidak berdoa tutup mata, ada seorang ibu guru sekolah minggu, dia tidak pernah berdoa. Dia selalu melirik anak-anak yang buka mata, dan dia kasih begini. Matanya langsung melotot dan begini, artinya mau disentil nanti. Jadi saya dengan ketakutan tutup mata, saudara. Saya berdoa selalu. Dan akhirnya saya belajar untuk berdoa. Saya tanya orang tua, jadi kalau sebelum makan kita duduk di meja makan besar, karena di sana ada om tante saya, kita duduk semua dengan opa dan opa kembali meja. Dia mendidik kami harus berdoa semua. Jadi saya masih kecil sudah dididik untuk berdoa, saudara. Sampai pun saya SMP, saya dididik dengan hal-hal rohani. Malah saya disuruh, masih anak-anak disuruh baca kitab Amsal. Itu harus kitab Amsal bolak-balik saya baca. Dan saudara, singkat cerita, SMA, sampai saya masuk kuliah teologi tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2, saya jatuh di dalam pergaulan bebas. Dan saya tidak pernah pulang. Kalau saya pulang itu saya sekali keluar, 1-2 bulan baru pulang rumah. Itu pun kalau ingat rumah. Kalau tidak, saya tidak mau pulang. Dan itu kebiasaan saya dulu. Sampai ibu saya katakan, kamu tetap akan pulang karena doaku tidak akan pernah meninggalkan. Kamu pulang karena doaku. Selalu mamaku bilang begitu sama saya. Tapi di sini saya sadari, apa yang sudah membentuk saya dari kecil, itu tidak dapat saya lupakan. Walaupun pernah sekali saya coba untuk menolak Tuhan. Saya memilih untuk jadi ateis daripada mengikuti Tuhan. Saya memilih untuk mengikuti aliran, mereka bilang gereja setan ya.
saya ikut aliran itu daripada mengikut Tuhan. Saya mencoba untuk menolak semuanya. Menolak masalah ketuhanan. Tetapi benar apa kata pengkhotbah? Hati kita sudah ada kekekalan. Dan itu yang menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan. Jadi waktu saya melihat semua ini, pendidikan masa kecil itu adalah fondasi yang paling kuat. Didik anak-anak kita dalam roh takut Tuhan. Kasihi Allah itu. Dan saya berpikir saya berada di sini bukan satu kebetulan, tapi karena rahmat Tuhan. Di sini saya sadari betapa Tuhan mencintai saya. Saya merenungkan dosa-dosa saya tidak dapat bandingkan dengan cinta Yesus di salib. Dan itu yang menuntun ketakutan saya di masa lalu saya. Dan waktu dalam kisah Daud seperti ini, saya percaya banyak di antara saudara memiliki kisah yang sama. Dan saya percaya kisah ini yang akan meneguhkan imanmu bahwa inilah satu pernyataan kasih Allah dalam hidup kita. Dia sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi orang lain adalah satu hal yang impossible. Tidak mungkin dia bertobat. Tapi selalu saya katakan, tidak. Saya saksi atas semua itu. Mereka akan kembali. Jangan putus dengan doa, jangan putus harapan bahwa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah jauh dari Tuhan. Jangan putus harapan. Doamu tidak pernah kebiar di sorga. Tidak pernah Tuhan abaikan itu. Dia akan menjawab segala doa. Dalam perjalanan Daud, sama dengan perjalanan kita. Tapi bagaimana Tuhan bertindak, tidak dapat kelihatan, tapi kerjanya pasti. Dan semua itu boleh kita kembalikan untuk kemuliaan, hormat bagi Tuhan kita itu. Maha baik, maha kasih bagi kita. Kiranya pelajaran ini boleh membawa hati kita lebih dekat dengan Yesus. Saya berdoa dengan Yesus. Amin. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, tambahan, saya persilakan dari kisah ini ya. Mohon izin Pak Pendeta James. Ya, silakan. Saya tunggu-tunggu Pak kok nggak ada Dokter. yang bertanya, jadi saya duluan aja deh. Mohon maaf saya nggak bisa buka kamera ya, dalam ada situasi yang nggak bisa memungkinkan saya buka kamera. Pak Pendeta, apa-apa. memang Ya, silakan. cerita mengenai kisah Daud ini sangat menarik sekali. Ya, Daud ini kan seorang gembala tadinya, tapi saya baru tahu juga bahwa dia itu pintar menyanyi, memain kecapi. Makanya itu kan ada apa namanya buku Mazmur. Itu semua apa namanya cerita-cerita mengenai Daud bernyanyi, semuanya ceritanya itu. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi di 2 Samuel, kitab 2 Samuel tadi ada 2 ayat yang saya nggak paham, ya. Di mana ada waktu Daud di 2 Samuel 16 ayat 5, ya. Waktu Daud keluar dari istana, dia diiringi oleh pengawal, dia dicaci maki, dilemparin batu oleh si Simei. Ya, Simei ini. Nah, kemudian di ayat ke-25, ayat kedua, 2 Samuel 5:19, ya, ayat 15. Waktu Daud kembali ke istana, dia disambut oleh Simei. Pertanyaan saya sih cuma gampang aja nih. Simei ini siapa sebenarnya? Kenapa dia mesti mengutukin Daud waktu pertama, sedangkan waktu Daud pulang, dia menjemputnya? Ini agak itu sama saya itu. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Dokter. Mau tahu siapa Simei? Buka dalam 2 Samuel. Tadi dia rupa mau bamunta. Tuh, nggak usah minum. Itu kita udah selepas dia di situ. Ini lanjut minta doanya apa? Minta didoakan. Minta doanya. Minta didoakan. Iya. Jadi
untuk Simei ini dicatat dalam 2 Samuel 16 ayat 5. Dia bilang begini, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Jadi ini adalah keluarga Saul. Ya wajar dia sangat benci Daud, karena kenapa? Dia merasa Daud mengambil hak. Dia rasa Daud mengambil hak Saul. Dia benci sekali sama Daud. Makanya dia maki-maki Daud ini. Tapi karena Daud merasa ya mungkin ini akibat ya. Padahal Daud tidak pernah membenci Saul. Makanya mengapa Daud tidak membalas Simei? Karena dia tidak ada kebencian kepada Saul. Coba Daud benci Saul, Simei buat begitu, dipenggal kepalanya. Tapi kebenciannya kepada Saul tidak ada. Makanya dia pun mencintai seluruh keluarga Saul. Nah, ini dampak, saudara, umat Tuhan yang saya kasih semuanya. Ketika Daud mengampuni Simei, Simei merasakan belas kasih dari Daud ini. Jadi di pasal yang ke-19, waktu Simei menyongsong raja, dan di sana dia minta maaf. Mengapa itu terjadi? Saya berpikir, ini hanya logika berpikir saya ya. Bisa saja waktu Daud selesai pergi dan di dalam pelariannya, Simei mulai berpikir, kok dia tidak marah sama saya ya? Kok dia tidak melakukan hal? Kalau ikut peraturan raja, siapa menghina raja harus dihukum mati. Itu aturan raja-raja di saat itu. Makanya si Yoab siap-siap mau penggal si Simei. Dia sudah siap. Dia tinggal mau lihat Daud punya gerakan saja, langsung hilang kepala Simei. Tetapi ingat, dengan cara Daud seperti itu, membuat Simei berpikir. Karena lebih kejam kalau sampai Daud membuat pembalasan atas perilakunya itu. Tapi apa yang diharapkan Simei, kekejaman yang dikeluarkan Daud malah dibalas dengan kasih. Ini membuat Simei berubah. Saudara, lihat cerita ini. Semakin kita disakiti dan semakin kita mencintai orang disakiti itu, dia akan berpikir, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita tahu yang kita lakukan itu adalah prinsip yang benar, walaupun orang yang menerima saat itu mungkin tidak bisa terima keputusan saudara karena itu kelihatannya ini aneh ini. Bagi dia saat itu karena dia dengan hawa nafsu dia tidak dapat menerima keputusan saudara, dia marah-marah. Abaikan itu. Tetap dalam keputusan itu. Nanti ada masa dia akan berpikir, benar juga saya yang salah di sini. Saudara lihat. Jangan oleh karena dia ini orang terhormat, jadi walaupun sudah salah kita ikuti saja dia. Iya saja. Jangan. Kita harus nyatakan benar adalah benar. Dalam kondisi ini Daud menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, pengampunan. Dan itu kebenaran. Dan kebenaran itu dapat mengubah orang lain. Kalau kita sampai membuka celah kepada kesalahan sedikit pun itu membahayakan hidup kita di depan. Saya pikir kalau sampai Daud bertingkah salah dan Simei mati di saat itu, bukan sedikit keluarga dari Saul akan sangat membenci Daud. Dan itu akan terjadi pemberontakan yang datang dari suku Benyamin. Karena mereka ini suku Benyamin, suku yang paling muda. Dan ini bisa pecah total ini. Tetapi dengan perilaku Daud, ini aman sementara. Mengapa saya bilang aman sementara? Ingat,
sebenarnya orang-orang yang membenci Daud itu banyak sekali. Tapi mengapa Tuhan pagari? Jangan sampai kamu langkai. Karena kesetiaan Daud. Sama dengan Salomo. Orang-orang yang berontak terhadap Salomo waktu dia jadi raja adalah orang-orang yang membenci keluarga Daud, yang membenci Daud dari awal. Bukan karena membenci dia, ini rakyatnya sendiri tidak suka sama dia. Tapi mengapa kebencian mereka Tuhan batasi? Jangan sampai masuk. Karena hambanya ini, Daud dan Salomo, ini orang yang tulus. Makanya perhatikan waktu Salomo murtad, orang-orang yang Tuhan ada pagari yang jangan masuk di pagar yang dia temboki kepada Salomo ini, supaya orang-orang yang benci dia tidak masuk, sekarang Tuhan buka. Dan mereka membabi buta sampai pecah kerajaan itu menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya kan? Iya. Yang tersisa tinggal 3 suku, yang lain itu ikut suku semua ke selatan. Saudara lihat. Makanya di dalam kehidupan pengampunan itu dalam kehidupan kita, jangan kita izinkan setitik dosa pun masuk. Mengexcusekan satu kesalahan, jangan pernah. Walaupun saudara dihina saat itu oleh karena kebenaran itu, izinkan penghinaan itu datang. Semakin saudara dihina, semakin malu orang ini ketika dia sadar di depan bahwa dia yang salah. Itu prinsipnya. Iya. Jadi kembali pertanyaan Pak Dr. John, siapa Simei itu? Keturunan Saul. Bagaimana kondisi dia dia bisa berubah dengan cepat? Karena keadaan Daud. Cara Daud memperlakukan dia dengan cara yang benar. Jadi itu dampak, saudara. Dampak kok orang lain. Saya minta maaf. Iya. Bisa dapat ya? Pak Bisa Dokter. ya. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati, semoga kita terberkati semuanya. Kalau masih ada lagi silakan. Kita masih punya banyak waktu. Saya coba pendeta. Halo? Ya, silakan Pak Gibson. Iya. Dampak dari tadi awal yang kita dengarkan bahwasanya jangan sampai kawin cerai orang tuanya akan mengakibatkan mental bagi anak. Mental yang dimaksud itu apakah anak akan melakukan kembali seperti itu? Atau mental dia akan down dari problem yang dihadapinya karena orang tuanya kawin cerai? Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Gibson pertanyaannya ya. Masalah mental anak itu bukan hanya dia down, tetapi banyak variasi. Kalau kita perhatikan angka perceraian yang terjadi di Indonesia dan bagaimana kondisi keluarga mereka, anak-anak mereka pada umumnya ya. Yang dialami anak-anak adalah satu. Yang paling umum yang dialami, di mana mereka tidak lagi sepenuhnya menghormati orang tua mereka. Pelanggaran terhadap hukum kelima itu akan cenderung mereka lakukan. Itu biasanya yang terjadi. Entah dia tidak menghormati ayahnya atau dia tidak menghormati ibunya, intinya salah satu orang tua itu dia tidak akan hormati. Makanya di dalam kasus-kasus seperti itu ada juga yang lain, mereka down, merasa tidak nyaman, dan malah yang ada yang pernah saya dapat satu kesaksian sehubungan dengan seorang anak yang akhirnya juga dia malah tidak mau menikah. Malah ada pernah murid saya sendiri waktu saya masih kerja sebagai guru ya, dia sendiri pernah katakan dia tidak mau lagi menikah. Dan itu meragukan orang tuanya.
karena dia melihat orang tua. Jadi macam-macam cara pola pikir anak-anak ini. Walaupun mereka tidak ungkapkan ke orang tua mereka, tapi waktu itu saya juga sebagai guru dan mereka percaya, mereka curhat dengan saya sangat mendengar hal-hal yang terjadi di antara. Jadi variasi mental, jatuhnya variasi, tidak sama. Tapi setidaknya itu akan mempengaruhi mental mereka sendiri. Itu dampak sih, itu dampak. Terima kasih Pak Gibson untuk pertanyaannya. Semoga bisa. Hanya itu yang bisa saya tahu. Karena memang kalau mungkin datang pada konseling rumah tangga ya. Seperti hal itu. Makanya dianjurkan kalau di gereja sebisa mungkin janganlah sampai. Makanya orang-orang muda kita harus tanamkan prinsip jangan sampai ada perceraian. Jangan sampai itu terjadi. Kalaupun seandainya sudah terjadi, tapi jangan usahakan jangan ada yang terjadi. Tapi kalau sudah ada terjadi, hanya satu yang saya mau minta, yang boleh saya anjurkan di sini. Lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu mengatasi masalah. Jangan cepat kecewa, aduh seolah-olah dosa saya tidak ampuni. Tidak. Tuhan tahu menyelesaikan masalahnya. Dekat dulu dengan Tuhan. Dan saya rasa juga anak-anak itu akan tahu di mana dia akan berdiri. Mereka akan mengerti di mana mereka akan berdiri kelak. Yang penting dekat dulu dengan Tuhan. Makanya itu pelajaran ini bagus sekali, pelajaran Daud. Dia tidak memusatkan kita kepada permasalahan kehidupan kita. Tidak memusatkan pada permasalahan masa lalu kita, tidak. Tetapi dia memusatkan pikiran kita kepada pengampunan ilahi. Yang penting jangan berbuat dosa itu lagi. Itu yang bisa saya jawab Pak Gibson. Semoga bisa menolong dari pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Satu lagi Pak Tuhan Yesus Pendeta. memberkati. Iya, bagaimana? Kita tahu Daud orang raja. Raja yang bisa dikatakan tidak terkalahkan dalam hal berperang. Dia punya harga diri dan punya alat-alat perang yang bagus. Ketika dia sepertinya direndahkan sama bawahannya kita katakan tadi, atau dalam hal mungkin bisa jadi seperti kepada Saul lah kita katakan dulu pertama sekali. Dengan hormatnya dia mengatakan yang diurapi. Nah, terus kemudian setelah itu masalah kepada anaknya seperti ini, dia hanya cukup berdiam dan tidak perlu mengambil tindakan. Pada waktu mengambil tindakan seperti tadi pun dia malah menangis ke gerbang. Begitu. Jadi saya pikir apa yang membuat dia memiliki hati yang lembut, padahal dia berperang sangat jago dan bahkan dia berani mengambil istrinya Uria. Nah, kenapa dia tiba-tiba memiliki kerendahan hati yang sangat-sangat lembut? Apakah dia karena takut dengan Tuhan? Apakah dia memang karakter dari kecil adalah karakter yang memiliki hati yang lembut? Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Gibson. Sehubungan dengan karakter Daud ini, ingat tadi kita sudah pelajari bahwa hubungan dia dengan Tuhan semasa dia yang paling kecil kan, waktu dia di padang bersama gembalaan ayahnya itu, domba-dombanya, dan dia saksikan itu kepada Saul waktu mau melawan Goliat. Dia katakan Allah menyertaiku. Dengan kata lain, hubungan Daud bertahun-tahun di padang belantara, di padang rumput ini bersama domba-domba ayahnya ini, itu yang membentuk dia punya pola pikir, membentuk mentalnya, dan hatinya makin dilembutkan. Orang yang lebih dekat dengan Tuhan, yang selalu merenungkan cinta Tuhan. Lihat lirik lagu-lagu Daud ya. Kalau kita baca lirik lagu-lagu Daud, dia suka melukiskan kebaikan-kebaikan Allah.
Dan dengan secara otomatis hatinya terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan Allah ini. Dan itu yang melembutkan hatinya. Jadi orang menjadi lemah lembut, itu kan Yesus sendiri sudah katakan, itu buah roh. Kamu akan, kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu, kamu berbuah banyak. Itu adalah buah roh, hasil dari hubungan kita. Semakin kita berhubungan dengan Tuhan, hati itu akan lebih dikikis kepada kesamaan dengan Tuhan. Kelemah lembutan itu akan terbentuk secara otomatis. Dan Daud mengalami hal itu. Kelemah lembutan yang dia peroleh bukan karena usahanya. Hanya seorang gembala dia. Tapi selama dia hidup sebagai seorang gembala, hubungan dia dengan Allah itu sangat intim. Dan ini yang membentuk hatinya seperti itu. Jadi itu bukan hati yang dibuat-buat. Itu hasil hubungannya bertahun-tahun di padang belantara, di padang gurun bersama dengan gembalaannya ini. Tidak ada kerja. Kalau anak-anak sekarang disuruh jaga mungkin kambing ya di kebun, dia akan main game. Ada handphone. Tapi Daud waktu itu dia bukan main game. Dia meditasi dengan Tuhan dan menciptakan lagu-lagu baru untuk Tuhan. Merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Waktu dia mengalahkan singa, mengalahkan beruang, dia catat ini sebagai satu catatan bahwa Allah menyertai. Dia merasakan segala aspek hidupnya di bawah ilahi. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia rasakan. Dan ini yang menggugah hatinya. Menjadi serupa dengan Allahnya. Jadi saudara membentuk hati lembut, lemah lembut, penuh dengan pengampunan, itu bukan dibentuk 1-2 hari. Jangan saudara pikir saudara sudah berdoa hari ini dan besok sudah berubah. Tidak. Itu adalah progressive work, pekerjaan yang diulang-ulang bertahun-tahun. Dan pekerjaan itu dihasilkan dari hubunganmu dengan Tuhan. Baru kelemah lembutan itu terbentuk. Baru pengampunan itu terbentuk. Tidak secara langsung. Tidak ada orang yang mendapatkan iman secara instan. Tidak ada. Jadi itu hasilnya Pak Gibson. Bukan nanti waktu dia mengalami perang dan dia jadi lemah lembut. Tidak. Sebelum itu hatinya sudah menjadi seperti itu. Karena hubungannya dengan Allah. Atau Pak, adakah faktor makanan? Mungkin karena vegetarian, seseorang Daud itu... mau bilang vegetarian, tidak. Mereka pemakan daging. Itu dia. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Orang Israel suka makan daging. Jangan salah. Tapi itu kelembutan terbentuk dari hubungan dengan Tuhan. Tidak ada makanan dapat membentuk karakter. Saya mau katakan. Makanya ingat, Korintus katakan, hal kerajaan sorga bukan hal makan dan minum. Jadi bagaimana makanan dapat mempengaruhi karakter? Dapatkah makanan mempengaruhi karakter? Itu dapat mempengaruhi karakter, tapi nilainya kecil. Yang sangat besar nilainya, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ibarat makanan itu hanya satu penunjang. Salah satu contoh. Orang yang suka makan pedas dan makan daging, watak mereka lebih keras daripada orang yang suka makan sayur-sayuran. Coba minta maaf ya di sini. Saudara bandingkan orang Batak, orang Manado dengan orang Sunda. Siapa yang paling lembut dan siapa yang suka marah? Coba tolong jawab saya. Kita buat observasi secara kesukuan sekarang. Orang Sunda lebih lembut lah, makanannya sayur, lalap melulu. Lihat itu. Orang Batak, babi, anjing dimakan. Orang Manado juga gitu. Cabe ya, Manado kuat makan cabe juga kan. Makanya rasa sabar itu kurang. Itu makanya aku bilang itu sebagian kecil dari apa dampak makanan terhadap
pembawaan diri. Tetapi lebih daripada itu, penguasaan diri itu akan lebih berkuasa kalau kita dengan Tuhan dekat, ditambah dengan makanan itu kita tahu aturannya sehubungan dengan apa yang sudah kita buktikan, itu sangat menolong. Jadi makanan itu hanya menolong karakter yang kita bentuk dengan Tuhan. Tapi makanan bukan pembentuk karakter. Ingat, pisahkan ini. Semoga bisa dapat ya. Makanan bukan pembentuk karakter. Makanan hanya penopang terhadap karakter yang dibentuk di dalam hubungan dengan Tuhan. Tapi dia bukan membentuk karakter. Semoga bisa dapat dijawab ya Pak Gibson ya. Sehubungan dengan pertanyaannya. Makanan mempengaruhi karakter, membentuk karakter. Oke, banyak Pak Pendeta. Terima kasih Pak Gibson, Tuhan berkati. Pak Pendeta, saya ini masih ada waktu nggak nih? Boleh, masih ada. Kita masih punya 5 menit ke depan. Oh, 5 menit. Ya. Oh, ya udah. Tadi kan Pak Pendeta kan udah buka kartu nih. Kehidupannya dari mulai bersih sampai kecebur di lumpur sampai bersih lagi ya. Begitu juga tidak ubahnya seperti saya. Saya juga begitu juga. Saya pernah bersih, pernah kecebur dalam lumpur, lalu Tuhan masih baik lagi seperti kemarin saya memberikan kesaksian kan kayak seperti itu ya. Itu lagu di GPIB itu yang Intan dan Permata itu saya suka sekali itu deh. Yang engkau cari intan kah guna tajuk almasi. Ingat dalam limbahan ada intan yang permai katanya dalam limbahan itu. Jadi itu intan yang udah permai begitu tuh kecebur dalam limbahan tuh diangkat untuk dibersihkan kembali gitu loh. Disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Nah, itu kayaknya makanya lagu ini saya suka gitu loh Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta udah cerita begitu, kayaknya siapa juga pernah mengalami kehidupan seperti itu. Saya akuin, saya juga perlu bersih dan juga pernah kecebur dalam lumpur, tapi Tuhan masih mengasihani kepada saya ya, seperti kayak kemarin saya memberikan kesaksian gitu ya. Nah, terus kemarin ada cerita juga ini Pak Pendeta ini. Itu saya memberikan kesaksian itu kepada satu lebih senior dari saya ya. Lalu dia membagi kesaksian saya itu di Garam Terang Channel itu kepada keponakannya, dia itu sebagai seorang penetua di gereja saya. Saya udah bilang, Ibu, saya nggak pernah membagikan kesaksian saya ini di channel itu kepada teman-teman di gereja gitu. Lalu dia bagi, lalu dia cerita, Pak Iwan, saya udah kasih, dia bilang sama si ini katanya gitu. Setelah begitu saya perhatikan dia, biasanya itu ketemu dengan saya itu ada say hello atau gimana. Ini nggak ada lupa Pendeta. Dia kelihatannya kayak gimana ya? Kayaknya gimana ya? Saya juga nggak ngerti ya. Apakah dia merasa gimana atau bagaimana dengan kesaksian saya atau bagaimana? Biasanya dia tuh saling tegur sapa. Ini nggak sama sekali. Kelihatannya cuek sama saya. Dalam hati saya ini, oh mungkin dia udah dengar kesaksian saya. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Saya memiliki akan hal itu. Jadi saya punya pendapat seperti itu gitu loh. Biasanya kita saling tegur sapa gitu Pak Pendeta. Ini yang saya tidak kehendaki itu saya memberikan kesaksian itu untuk dibagi kepada satu teman gereja gitu loh. Itu yang saya nggak mau. Akhirnya saya dapat dampak seperti gini Pak Pendeta. Itu yang saya alamin saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Biarlah kesaksian itu juga menguatkan kita ya, supaya boleh melihat bagaimana kehidupan kita, dan seperti pelajaran hari ini, malam ini, kita diajak bukan berfokus kepada permasalahan hidup itu, tetapi berfokus kepada tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Pak Iwan untuk tambahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau masih ada pertanyaan, sanggahan, saya tambahkan sedikit Pak Pendeta. Bawahan, ya. Saya tambahkan sedikit ya. Kalau dia bersikap seperti begitu, sedangkan saya kan tetap berjalan dengan perintah dari Roh Kudus ya, tetap saya jalankan gitu loh. Biarin aja lah. Iya. Dia mau bersikap seperti apa, saya pokoknya melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan.
Dia mau Amin. rasa bagaimana sama saya terserah aja. Yang penting saya itu tidak berhenti atas perintah Tuhan, atas perintah Roh Kudus gitu loh. Saya jalankan, saya menyucikan diri kita, saya menjadikan diri saya mendekat diri kepada Tuhan, saya menyatu dengan Amin. firman-Nya gitu. Itu aja sih yang saya sikapi gitu akhirnya. Iya, itulah yang terbaik ya. Terima kasih Pak Iwan tambahannya. Dan malam hari ini kita akan segera menutup. Kalau ada tambahan nanti kita jumpa minggu depan. Hari Selasa juga kita masih ada. Dan untuk itu sebelum kita datang kepada doa tutup ini, mungkin ada kesaksian, maksud saya ada usulan doa yang bisa diberikan untuk dapat didoakan. Tolong didoakan saya Pak Pendeta.